pemirsa, kembali lagi bersama kami di podcast DNA. Untuk acara podcast hari ini kita akan kedatangan dua orang bintang tamu. Yang pertama, pengusaha sapi sukses. dan yang kedua pengusaha bakso online. Oke, langsung saja kita sambut untuk pengusaha sapi sukses. Baik, langsung saja bisa saudara untuk memperkenalkan diri Anda sendiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Redi. Saya dari Kota Garut, Kecamatan Bungbulan. Pekerjaan saya adalah sebagai peternak sapi. Baik, kita langsung saja berbincang-bincang mengenai budidaya sapi bersama saudara Redi. Saudara Redi, bagaimana awal mula Anda bisa berternak sapi? Untuk awal mulanya sih saya dikasih oleh kakek saya anak sapi betina ya. Dan anak sapi betina itu beranak dan saya jual. Baik nih, kapan sih awal mulanya bisnis saudara Redi? Untuk awal mulanya sih saya dari sapi kasih itu umur saya itu masih remaja ya. Lalu sampai sekarang ya kalau mungkin udah beberapa tahun. Perkiraan dari pas remajanya ini umurnya berapa gitu? Mungkin dari 17 tahun. 17 tahun. Ini Red, kan saat dikasih ini sapinya itu sapi betina 1 ekor kan? Nah, kalau untuk beranak kan harus memerlukan sapi jantan. Nah, bagaimana itu bisa jadi sampai banyak gitu sampai sekarang? Ya untuk kalau secara alami itu ya kan memerlukan sapi jantan. Nah itu saya tuh udah punya modal ya kan untuk beli lagi sapi jantan. Nah jadi saya tuh menggunakan teknik biologi dengan cara mesan dengan cara apa ya? Dengan cara di eBay gitu ya, dengan dokter hewan gitu, biar sapi itu hamil. Kira-kira nih ya, harganya itu berapa untuk 1 ekor sapi? Di eBay. Untuk harganya itu tergantung ya, dari harga yang murah yaitu 300.000 sampai harga yang paling mahal itu 800.000. Dan sapi saya itu ya menengah ya, jadi harganya 600.000. Gak murah, yang gak paling murah, gak paling mahal. Untuk masalah harga itu keterkaitannya dengan apa? Yang murah dengan yang mahal? Bedanya? Untuk perbedaannya sendiri itu dari segi kualitas sudah jelas berbeda ya, tapi dari segi tempat, seperti kalau sapi yang 300.000 itu biasanya sapi kacang ya dinamanya itu, biasanya kecil ya bentuknya, dan itu harganya selalu murah ya, makanya itu harganya murah ya 300.000. Itu sapi yang paling mahal itu seingat saya tuh ya apa ya, saya agak lupa gitu, tapi kualitas itu tinggi gitu, untuk harganya pun pasti mahal, biasanya beratnya sampai 1 kintal tuh ada. Berat dagingnya ya, bukan berat sapinya itu. Nah untuk sapi yang 600.000 itu biasanya lamosin ya, itu pertengahan, kadang ada yang berat, kalau kecil kagak ya, kadang ya pertengahan aja lah, kagak sampai 1 kintal sih biasanya dagingnya, tapi lumayan lah. Kalau di eBay nih Pak, biasanya berapa anak yang dihasilkan dari 1 induk sapi? Ya sapi itu kayak manusia ya, agak kayak domba gitu. Jadi mereka itu ya 1, nggak pernah ada 2 gitu, 1. Dan untuk umurnya juga biasanya 12 bulan kayak manusia juga gitu. Nggak sampai 13 atau 14 kagak. Ren, untuk itu kan teknik eBay kan ada gagalnya atau selalu berhasil setiap kali peng-eBay-an? Kalau disebut ada gagalnya nggak ada geraknya sih itu 50% ya, karena kadang gagal, jadi setiap 3 bulan sekali itu kita harus dicek lagi sama dokter hewan itu dia datang. Nah kalau dia hamil, nah kita harus bayar. Nah kalau kagak ya pasti di eBay lagi gitu. Baik Ren, kan ini hampir itu ya mau menjelang bulan-bulan Ramadan. Nah, harga sapi nih, masalah harga sapi bagaimana? Apakah ada kenaikan kah atau relatif setara sama bahan-bahan lainnya? Kalau disebut setara sih kagak ya, kadang selalu ada kenaikan lonjakan, tapi saya tidak begitu tahu untuk lonjakannya, mungkin sampai 50% juga ada ya. Tapi saya nggak paham, mungkin dengan saya ya tahun kemarin tuh sampai 20 juta juga ada gitu. Dari harga awalnya yang 15 juta menjadi 20 juta, karena harga sapi per potong sekilo aja udah mahal banget gitu. Jadi untuk satu sapi aja pasti masalah keuntungan ya Red. Untuk omset satu ekor sapi berapa? Bisa mencapai berapa?
Ya tergantung umur ya, kalau umurnya 1 tahun ya atau 12 bulan itu biasanya dari 13 juta. Nah itu 13 juta biasanya sapi kacang ya, sampai 18 juta ada, 20 juta juga kadang ada. Untuk itu kan banyak sapi dari awal berternak sampai sekarang yang belum dijual, dan yang sudah dijual berapa? Kalau saya hitung ya sama yang belum dijual sama yang sudah dijual tuh saya nggak pikiran ya. Tapi kalau yang belum dijual tuh ada 16. Tapi kalau dihitung sama yang yang dijual gitu, saya kira banyak. Di usia yang muda ini sudah menghasilkan banyak cuan ya. Dari yang siswa-siswa lainnya sibuk bermain, sibuk jalan-jalan, sibuk berpacaran. Nah, untuk saudara ini sangat sangat menginspirasi. Agak beda. Iya, agak beda. Sudah menghasilkan cuan dan sudah bisa mulai berbisnis. Bisnisnya juga tidak main-main ya. Bisnisnya menghasilkan cuan yang banyak, sampai omsetnya juga berpuluh-puluh juta. Baik Radi, bagaimana Anda bisa sampai sukses ini dari awal sampai sekarang? Mungkin kesabaran ya. Karena dari awal sampai akhir itu susah banget, jadi perlu sabar dan ikhlas dalam mengerjakan suatu hal yang kita inginkan. Memang sekolah itu saya tidak begitu menginginkannya, tapi karena uang itu jadi saya kepaksa sih. Jadi intinya harus sabar. Apakah dukungan orang tua juga mendorong saudara ini? Sangat ya. Kalau orang tua tidak mendukung mungkin akan sangat susah ya. Pertama ya dari segi sekolah kan kita harus sekolah juga, jadi mungkin yang harus ngasih makan itu orang tua, bukan kita harus dapat bantuan dari orang tua. Kan di setiap berbisnis itu pasti ada suka dukanya ya. Suka dukanya di berbisnis sapi itu apa ya? Kalau suka duka dalam berbisnis sapi ya, khususnya itu sapi pedaging ya, itu dari musim kemarau. Karena kalau musim kemarau itu biasanya sapi-sapi itu bukan sapinya ya, tapi maksudnya itu makanannya itu agak-agak susah dicari gitu. Jadi kita harus pinter-pinter aja ya. Jadi dengan cara membeli tanah ya, lalu menanam pupuk ya, biar bisa kita pakai saat musim kemarau. Ya itu pun juga tergantung, kalau cuma 1 bulan musim kemaraunya sih mungkin bisa ya, tapi kalau berbulan-bulan susah banget sih. Selain rumput, biasanya untuk saudara tadi sering menggunakan pakan apa untuk sapi? Apakah pakan buatan atau pakan alami? Untuk pakan sendiri sih saya menggunakan 2 ya, selain alami juga menggunakan pakan ya, ini juga sebenarnya sih alami ya, cuma bilangnya tuh gak banget ya, dari dedak padi gitu. Dan selain dedak padi, saya juga kadang memakai jerami. Untuk masalah kesehatan sapinya, apakah ada kendala bisa menggunakan obat-obatan atau perlu perawatan khusus lainnya? Kalau untuk obat-obatan sih saya cuma pakai Dizotin untuk di kebadanin. Kalau dia itu terkena banyak serangan lalat ya, enggak, bukan jamur tapi lalat gitu. Jadi saat disemprotin tuh lalatnya jadi pergi. Dan kita juga sering pakai feel raja sapi ya, itu untuk menambah nafsu makan sapi ya, biar menambah ya sebenarnya biar dia makin gemuk ya. Untuk obatnya sendiri biasanya 1 hari ya, satu botol sehari. Enggak, bukan sehari, maksudnya itu sebulan. Baiklah, apakah pernah sapi berupa itu terkena penyakit kayak virus atau semacamnya? Ya kalau di kota-kota sih mungkin ada ya. Kalau di desa-desa kagak, karena nggak terkena gitu. Jadi tidak pernah, alhamdulillah tidak pernah gitu. Ya amit-amit juga kalau kena gitu. Baik, berbicara masalah berbisnis pasti ada pasang surutnya. Kan dimana itu juga tergantung bagaimana pengolahannya. Jadi apakah pernah mengalami kerugian selama berbisnis sapi ini? Selama ini itu dari awal sampai sekarang? Untuk kerugian sendiri tidak ada ya, karena
Mungkin dari segi waktu aja ya, dalam waktu setahun baru bisa menjual gitu kan. Jadi intinya sih kalau untuk kerugian tidak ada. Mungkin kalau saat kemarau itu kita harus membeli ya, harus ada bantuan dari orang lain untuk yang memberi pakan gitu. Jadi kemungkinan untuk kerugiannya ya modalnya ya. Baik nih Pak, kan sapi Bapak itu makin kesini makin banyak ya. Apakah butuh karyawan lebih atau butuh karyawan? Kalau untuk karyawan sendiri sih sebetulnya butuh ya, karena untuk pertama ya secara gitu ya, satu ekor sapi itu gak mungkin cuma satu ya, pusri gitu kan ya, gak mungkin satu, tapi 3 pusri itu baru kenyang ya satu harinya itu. Jadi butuh karyawan lebih, dan pertama ya satu sapi itu butuh dua apa ya, pal pencat, tahu gak ya? Nah segede gitu 2 pal pencat air untuk minumnya ya. Nah itu jadi 16, mungkin 16 kali 2 di 32 kan 32 air. Ya kepikir lah dalam sehari itu 32 air ya. Capek ya kalau saya ngasih makan gitu. Enggak kepikiran bikin sumur kan di dekat kandang sapinya. Jadi si untuk minumnya itu dari sumur. Terus pakai penyedot air biar langsung dialirin ke sapi. Apa kepikiran? Pertanyaan ini sih agak lucu ya. Pertama gini, kalau kita buat sumur dekat kandang sapi gitu ya, pertama sapi itu kadang lepas ya. Kalau sampai masuk ke sana gimana? Gitu kalau dekat sumur. Kalau ditutup kan sapi itu besar ya kan ya. Beratnya bisa sampai 1 ton loh itu. Kalau dagingnya cuma beberapa kintal tuh kalau dihitung sama berat yang lain sampai 1 ton ada. Saat dia lari, pikir lah ya, sekali injak aja tuh semua pasti roboh. Jadi udah kepikiran bukan selain di agak jauh lah sumurnya gitu. Jadi si pengairannya itu langsung dari itu mesin penyedot air ke kandang sapi, mesti dari kalau teknik itu kita harus di saat airnya ke bawah kan harus ada wadah kan ya. Nah sapi itu gimana ya, tidurnya itu di mana-mana ya. Jadi kadang kalau ada wadah di bawah nggak diinjak pasti ditendang, dan sekali tendang itu hancur loh tuh palpatnya. Jadi gak mungkin. Emang bisa, tapi kalau teknik itu kayaknya sih agak-agak membutuhkan cukup modal banyak ya, terutama sekali itu kan 32 palpal itu mungkin bisa beberapa liter, mungkin hampir 100 liter ya. Mungkin lah ya, kita harus mungkin sedalam berapa itu asal. Jadi untuk sekarang sumber airnya dari mana gitu? Dari Sumatera. Baik, untuk selanjutnya bagaimana nih perkembangan bisnis ke depannya? Apakah ingin menambah sapi-sapi baru atau membangun kandang-kandang baru atau gimana? Untuk perkembangan bisnis ke depannya? Untuk membangun kandang saya sepertinya sih enggak ya, tak perlu ya, karena sebetulnya sudah cukup. Tapi untuk membangun lahan, nah itu jadi kita harus membeli tanah dulu agar sapi-sapi itu dapat keluar dengan bebas, karena secara tidak langsung gitu sapi yang di luar dan yang di kandang itu berbeda. Karena kalau yang di kandang itu kita harus kasih pakan ya kan, cuma pakan doang. Nah kalau sapi yang di luar, selain kita yang kasih makan, dia juga bisa mencari makan sendiri, ya otomatis semakin gemuk dia sendiri gitu. Jadi ya kemungkinan saya mau memperluas lahan saya sendiri yang minimal mungkin 1 hektar. Oke, berbicara tentang daging sapi ini, sekarang kan 2023 lagi trending makanan olahan dari daging sapi. Nah, kebetulan kita juga lagi berkolaborasi dengan pengusaha bakso online, yaitu saudara Mupi. Baik nih guys, kita sekarang sudah bersama dengan saudara Nopi, pengusaha bakso online yang sukses di usia yang muda. Baik, pada saudara bisa memperkenalkan dari mana asalnya dan bagaimana perkembangan bisnis Anda? Perkenalkan ya, nama saya Novianto Prabowo. Saya berasal dari Garut, yaitu tempat di Garut. Saya itu mulai jualan bakso online itu saya sejak kelas 10 SMP, SMA ya. Saya tuh karena kondisi keuangan saya yang sedang tidak baik-baik saja. Saya berpikiran untuk menjual bakso melalui online. Dan tidak sangka-sangka juga ya,
usaha saya itu sangat membuahkan hasil. Dari omset saya per hari itu saya dapat mencapai 200.000 ya. Untuk penjualan ini sendiri ya, kan sibuk nih SMA itu dengan tugas-tugas dan ujian-ujian yang lain. Nah, bagaimana Anda memanage waktu untuk belajar sambil berpengusaha itu, sambil berusaha bakso? Bagaimana? Jadi saya saya kan sudah ada membuka cabang di beberapa wilayah ya, seperti di Berem, di Pemupek, sama untuk saat di Garut juga sudah ada. Pertanyaan itu, bagaimana saya mengelola bakso sambil belajar, yaitu dengan bantuan saudara-saudara saya yang ikut membantu dan memegang cabang-cabang di daerah tersebut. Jadi saya tidak terganggu lah, belajar tidak terganggu. Jadi alhamdulillah tidak tugas-tugas tidak menumpuk yang tidak dikerjakan. Oh, jadi saudara sendiri hanya memanajemen penjualan melalui online saja. Jadi yang membuat bakso dan mengerjakan baksonya itu dari saudara-saudara Anda. Iya, begitu kan. Saya menyerahkan kayak formulir-formulir atau resep-resep baksonya kepada saudara-saudara saya. Biar saudara-saudara saya yang mengelola cabang-cabang food, saya cuma manajemennya doang. Untuk penjualan sendirinya sekarang kan ini berbicara dengan online, pasti kan dari berbagai wilayah termasuk dari dunia juga bisa kan. Untuk penjualan sendiri sampai sejauh ini yang terjauh itu penjualannya dari daerah mana? Penjualan sih yang terjauh itu menurut saya di daerah Tasik ya. Soalnya dulu pernah ada dari orang Tasik yang sampai ke sini untuk nyoba bakso ya, mereview bakso. Nah ternyata itu wilayah paling jauh yang pernah terjangkau. Selain itu sih belum ada. Baik nih, berbicara dengan bahan bakso. Nah kan bahan bakso itu daging sapi. Nah apakah Anda tertarik untuk kolaborasi dengan saudara Redi? Kan saudara Redi ini kebetulan berbisnis daging sapi pedaging. Apakah ada niatan untuk berkolaborasi? Kalau niat sih ada ya, soalnya saya melihat dari sisi daging yang dimiliki saudara itu sangat berkualitas ya, sangat baik dan dagingnya itu segar. Jadi saya akan melakukan kolaborasi ya sama saudara ini menurut saya sih di awal bulan Ramadan ya, karena bulan Ramadan itu sangat bagus gitu. Jadi buat bakso itu buat teman ngebuburit gitu ya, atau buat makanan berbuka puasa gitu. Jadi saya akan melakukan kolaborasi bersama saudara itu di awal bulan puasa saja. Berbicara dengan kolaborasi ini, apakah Anda juga akan berkolaborasi dengan saudara Nabi? Untuk kolaborasinya sendiri, saya kan cuma peternak gitu kan ya. Saya kan cuma peternak gitu kan ya. Jadi begini, ya mungkin untuk satu sapi ayam bisa banyak ya kan ya, bisa menghasilkan bakso yang sangat banyak gitu. Jadi ya mungkin bisa saja satu bisa. Pastilah kan sapi saudara ini sangat banyak. Bisa lah untuk melakukan kolaborasi dengan bakso saya tuh. Bagaimana pendapat saudara? Untuk pendapat saya sih ya boleh-boleh saja ya. Karena kan untuk satu ekor sapi saja mungkin bisa ratusan atau mungkin jutaan bakso kali ya. Jadi boleh-boleh saja sih. Ya. Pasti saya akan ini apa? Tidak akan meragukan lah kualitas daging sapi saudara. Ini ya, berbicara bulan puasa, mungkin kan orang-orang di siang hari berpuasa ya, tidak mengkonsumsi makanan atau minuman. Nah, bagaimana dengan bisnis Anda? Apakah di bulan puasa ada penurunan atau kenaikan? Menurut saya sih dari bulan puasa itu melakukan penurunan harga ya, dikarenakan jadi kan siangnya itu tidak berjualan karena puasa. Pas kita tuh membuka toko itu sekitaran jam 5 ya. Jam 5 itu sudah mulai buka dan biasanya sudah mulai ramai ya. Nah saya kan biasanya itu harga utamanya itu satu porsi bakso itu 15.000. Saya kan turunkan jadi 10.000 saja untuk khusus bulan puasa ya. Itu plus satu gelas teh manis
harga 10.000. Itu kalau diturunkan apa gak rugi? Ya menurut saya sih nggak rugi, soalnya penghasilan itu sudah cukup menurut saya. 10.000 itu sudah cukup per hari. Untuk masa itu ya, di hari-hari biasa ini namanya. Di hari-hari biasa saudara bisa menjual berapa mangkoknya, berapa porsi sehari gitu? Dirata-ratakan. Dirata-ratakan menurut saya sih 100 ya, 100 lebih. Dan itu dari satu cabang atau Dari satu cabang? Iya. Berapa sih kira-kira penghasilan dari saudara kopi setiap cabangnya? Jadi Penghasilan per bulan. baik nih saudara kopi, kira-kira berapa sih penghasilan per bulannya itu dari setiap cabangnya? Penghasilan per bulan tuh untuk saya sendiri tuh di atas 5 juta ya. Itu tidak masuk dalam gaji karyawan ya. Itu cuma untuk saya sendiri saja. Baik nih, saudara Nafi. Untuk perkembangan bisnis Anda ke depannya bagaimana nih? Atau mau membuka cabang lagi di berbagai daerah atau mau meningkatkan cabang-cabang yang ada? Menurut saya sih rencana saya akan meningkatkan ini cabang-cabang yang sudah ada, kan ada request dari pelanggan untuk menambahkan sesuatu atau menu baru. Saya juga ingin menambahkan cabang juga. Saya itu sudah menargetkan tuh cabang tuh di daerah Bandung ya, di di Ranca, di Pamungpeung ya. Karena tempatnya itu sangat strategis ya di pinggiran laut itu. Baik ya, terima kasih kepada saudara Redi dan saudara Novi karena telah menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke podcast kami. Saksikan terus acara kami selanjutnya di podcast DNA dengan kisah anak remaja yang inspirasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.